warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Handida Takia di 11224001003 dari kelas R. Pada video ini saya akan membahas salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Saya akan menjelaskan kronologi kasus, analisis hukumnya berdasarkan undang-undang merek, dampaknya terhadap bisnis, serta pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Sengketa ini melibatkan pemilik merek Gajah Duduk dengan pihak lain yang menggunakan merek yang dianggap memiliki persamaan pada produk sejenis, yaitu sarung. Gajah Duduk sendiri merupakan salah satu merek sarung yang telah lama beredar di Indonesia dan dikenal luas oleh masyarakat. Popularitas tersebut membuat merek ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus menjadi identitas penting bagi perusahaan. Permasalahan muncul ketika terdapat penggunaan merek dan unsur logo yang dinilai memiliki kemiripan dengan merek Gajah Duduk. Kemiripan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen karena produk yang beredar terlihat seolah-olah berasal dari perusahaan yang sama. Atas dasar itu, pemilik merek Gajah Duduk mengajukan gugatan melalui jalur hukum untuk mempertahankan hak eksklusif atas mereknya. Sengketa kemudian diproses di pengadilan hingga menghasilkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek sengketa dalam kasus ini adalah hak atas penggunaan merek dagang pada produk sarung. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan merek dan indikasi geografis. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan maupun digunakan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah sekaligus mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, aturan ini juga melindungi konsumen agar tidak mengalami kesalahan dalam mengenali asal suatu produk. Sengketa ini terjadi karena pemilik Gajah Duduk menilai adanya penggunaan merek yang memiliki kemiripan sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui pengadilan menjadi langkah yang ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut. Dari sisi bisnis, sengketa merek seperti ini dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan. Dampak pertama adalah terhadap reputasi perusahaan. Apabila terdapat produk lain yang memiliki merek atau logo yang mirip tetapi kualitasnya berbeda, masyarakat dapat menganggap produk tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Hal ini tentu dapat memengaruhi citra merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dampak berikutnya adalah menurunnya kepercayaan konsumen. Konsumen dapat merasa ragu ketika memilih produk karena sulit membedakan produk asli dengan produk yang memiliki kemiripan merek. Selain itu, sengketa hukum juga membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit sehingga dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Namun di sisi lain, tindakan hukum yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk perlindungan terhadap aset perusahaan berupa merek serta upaya mempertahankan nilai merek atau brand value. Dari kasus ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha. Yang pertama, setiap pelaku usaha sebaiknya segera mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum sejak awal. Kedua, sebelum menggunakan nama maupun logo suatu produk, perusahaan perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap merek-merek yang telah terdaftar sehingga tidak menimbulkan persamaan yang dapat berujung pada sengketa. Ketiga, merek merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga identitas mereknya secara konsisten agar kepercayaan konsumen tetap terpelihara dan keberlangsungan usaha dapat terus berjalan. Sebagai kesimpulan, sengketa merek Gajah Duduk menunjukkan bahwa perlindungan hak atas merek memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan adanya perlindungan hukum, hak pemilik merek dapat terjamin, persaingan usaha menjadi lebih sehat, dan konsumen juga memperoleh kepastian terhadap produk yang mereka beli. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.